Ibarat pepatah, bak telur di ujung tanduk. Begitulah nasib yang kini dialami oleh Fadel Bajideh. Tak hanya kisah cintanya dengan Laura Mezani Mawardi harus kandas, ia juga kini mendekam di tahanan atas laporan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Nikita pun seolah menyindir dengan berbagai unggahan, memperlihatkan momen Fadel saat menjalani pemeriksaan hingga ditetapkan sebagai tersangka. Saat ditemui awak media di sebuah acara, Nikita mengaku bahwa dirinya bukan merasa bahagia atau menang, melainkan apa yang terjadi kepada Fadel memang sudah seharusnya. Dibilang bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi-saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang, ya kan? Dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan? Diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain, ya gitu. Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya, jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Kalau gue kan cuma tahunya kalau sudah tersangka terus sekarang juga masih dilakukan BAP, ya hanya itu aja gitu. Terkait kondisi terkini sang putri, Nikita juga mengungkap bahwa Loli semakin membaik dan ceria. Bahkan sudah mulai pergi ke salon untuk mengganti gaya rambutnya. Meski sampai saat ini Loli masih berada di rumah aman dan belum tinggal bersama, namun Nikita mengaku komunikasi di antara mereka tetap terjaga. Laura lagi di salon. Kalau tinggal belum, tapi komunikasi iya. Tapi apapun yang Laura inginkan, kayak dia mau ke salon, dia lagi mau ombre rambut itu. Berarti masih di rumah aman yang di Jawa Barat itu? Ya masih. Artinya komunikasi sudah mulai membaik ya? Baik. Sendiri apa itu nanti yang Laura lepas hijab urusan dia ya. Saya nggak mau ikut campur. Dia mau pakai, dia mau lepas terserah dia. Karena kan dia juga sudah bukan anak kecil lagi sekarang. Sekarang sudah lega, ya tinggal ikutin aja prosesnya. Sementara itu, Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum mengungkap kondisi Fadel pasca ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, sang klien menerima dengan reaksi cukup tenang, namun Rasman menuding bahwa ada keterangan berbeda yang disampaikan oleh Loli kepada penyidik. Hal itulah yang akhirnya membuat Fadel kini resmi ditahanan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lantas, akankah Rasman mundur sebagai kuasa hukum? Apalagi mengingat berita acara sumpah advokatnya telah dibekukan? Sangka harus ditahan 20 hari bagaimana Fadel Bang? tadi mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah dia lagi merokok. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Nikita Mirzani tampaknya memang tidak main-main untuk menjebloskan Fadel ke balik jeruji besi. Belum kelar dengan yang sebelumnya, ibu 3 anak ini mengaku telah menyiapkan laporan baru untuk dilayangkan kepada Fadel. Menurut Nikita,
Loli sempat mengungkap adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Fadel terhadap Loli. Jika memang itu terbukti, tentu akan membuat nasib Fadel semakin terpuruk. Kalau keluarganya Kang Semir bilang kok akhirnya jadi seperti ini juga saya bingung ya, karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan. Ya, gue nggak terlalu hafal soal pasal, tapi apapun itu, ya nanti lihat aja lah. Gue kan nggak tahu berapa tahunnya. Itu kan nanti di pengadilan ya, bukan kepolisian. Namanya berjuang untuk anak, mau anak bagaimanapun, namanya darah daging sendiri pasti akan diperjuangkan. Pastinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebagai seorang ibu, Nikita mengaku sangat hancur saat akhirnya mendengar pengakuan Loli. Pasalnya, ternyata selama ini bukan hanya Fadel, ada indikasi keluarga ikut melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Nikita mengungkap bahwa seluruh penghasilan Laura ketika menerima endorse masuk ke rekening Martin Bajide, kakak Fadel Bajide. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari, sang putri kerap kali harus menunggu kiriman uang. Bahkan Loli pernah minum air keran hingga menyantap makanan bekas kemarin. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri, dengan tes yang dia lakukan sampai akhirnya dia diterima. Jadi kalau ada yang bilang menelantarkan, itu tidak pernah, ya kan? Nah, ketika saya mendengarkan cerita anak saya, Laura, seperti itu, hati saya tersayat-sayat. Ternyata dia untuk makan saja harus nunggu transferan dari keluarganya Kang Semir, karena segala apapun penghasilannya Laura dari endorse dan lain-lain itu masuk ke rekeningnya Martin. Laura itu pernah minum air keran, dan dia pernah makan makanan kemarin, walaupun mungkin tidak basi, tapi ya gitulah. Kemarin tuh saya sempat menghilang karena setelah mendengar kesaksian Laura, saya sebagai seorang ibu yang membesarkan, yang tidak pernah melakukan sampai yang si keluarga Kang Semir ini lakukan terhadap anak saya kalau nggak ada hukum mungkin udah selesai itu. Tapi karena ini ada hukum, jadi biar proses hukum aja yang dijalankan gitu ya. Untuk meluruskan berbagai kabar yang simpang siur, Nikita menjelaskan bahwa ia akan membiarkan Loli berbicara ke publik saat waktunya dirasa sudah tepat. Nikita pun turut menyindir sejumlah pihak yang diduga selama ini sengaja dan sangat tega menggunakan Loli untuk menyerang dirinya. Meski akhirnya sempat menghadapi masa-masa pelik, namun kini ia bersyukur Loli sudah kembali menjadi anaknya sepenuhnya. Iya, nanti Laura akan bicara di channel YouTube aku supaya tidak terdistract dengan apapun, biar dia bercerita sendiri bagaimana kronologinya, karena sesuai yang kalian tahu, ini bukan mengada-ngada. Laura tidak pernah saya seperti yang kalian bilang, Laura saya telantarkan, tidak diurus, tidak. Dia sekolah di UK. Selama dia masih dalam genggaman saya, dia menjadi anak teenager yang sewajarnya. Nakal pasti. Yang namanya anak teenager ya kan, baru tahu dunia luar, tapi masih dalam jangkauan. Karena Laura sekolah di UK, akhirnya ada orang yang membenci saya atau tidak suka dengan saya, using anak saya untuk against me, melawan saya, ya akhirnya kacau balau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah selesai. Ya makanya kemarin kan juga
Sempet kan saya bilang, saya minta maaf untuk orang-orang yang sudah brainwash anak saya, ternyata kalian harus stop sampai di sini. Tinggal kita tunggu aja kelanjutannya karena Laura akan bicara dari hatinya sendiri. Bahkan saya pun tidak pernah mengirim apapun, tapi Laura tahu sendiri bagaimana orang-orang itu menyerang ibunya, menyerang orang-orang di sekeliling ibunya. Jadi biarkan nanti Laura saja yang berbicara. Yang dikorbankan ya banyak, energi, pikiran, waktu. Kan gue juga bukan punya anak Laura doang, ada Aska dan Arkana. Sempet sampai nggak konsen, sempet sampai nggak nganterin anak sekolah. Ya karena ini gitu, soalnya pengen cepat selesai supaya bisa kerja lagi seperti semula. Kalau kayak gini kan, kalau kemarin belum selesai kan mau ngapalin skrip aja tuh susah gitu masuk ke otak. Cuman lah Aska kan sekarang udah belajarnya pakai iPad ya. Kadang dia suka lihat kadang dia suka lihat di YouTube cuplikan-cuplikan. Dulu waktu sebelum semuanya ini selesai, Aska tuh cuma bilang, kok kakak Loli gitu ya Ami, kok kakak Loli gitu ya Ami. Tapi dikasih tahu sekarang, ini besok kita ketemu Aska, Arkana, ketemu kakak Loli. Iya happy, senang. Paling nanti ngobrol sama Aska. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya.